Kalau kita ngomong profesi marketer, pemasar gitu ya, orang-orang marketing itu selalu nggak bisa lepas dari membuat materi komunikasi. Bentuknya apapun, slogan, headline, tagline, apapun itu. Sayangnya ada aja dari kata-kata ya apapun itu, headline, slogan, tagline, hashtag segala macam yang kok lewat gitu aja ya, nggak nyantol, nggak nyentuh, nggak menggugah, nggak, akhirnya nggak diinget juga gitu ya. Contohnya, mohon maaf kalau ada yang pernah bikin ini gitu ya, ini salah satu contoh buat pembelajaran sama-sama. Menurut saya, nggak berarti ini paling benar. Menurut saya slogan-slogan dengan kata-kata misalnya dunia mengakuinya, atau maju bersama, atau bisa untuk semua, atau diciptakan untuk Anda, atau ahlinya kecap, ahlinya kopi, ahlinya mobil, ahlinya ponsel, ahlinya komunikasi dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu yang kayak ya udah dilewatin aja, kayak kita nggak gubris, kita nggak proses dan lain sebagainya. Nah, saya menyebut ini sebagai sesuatu dengan istilah ignorant word. Dan ini sering saya sebut kalau sama tim, kalau lagi ngomongin soal copy ya, soal skrip ya. Ketika ini salah satu syaratnya adalah jangan pakai kata-kata yang masuk ke dalam ignorant word gitu. Jadi intinya ignorant word itu adalah kata-kata yang somehow ngambang aja gitu kan, nggak punya attention grabber power, nggak bikin orang nengok, apalagi bikin orang mikir. Jadi ya udah begitu diucapin ya udah lewat aja gitu ya. Ibaratnya kalau kita cari stok foto kan, kadang-kadang kita ada butuh gue butuh foto nih, terus habis itu kita cari dari stok foto itu kan banyak gitu ya. Foto yang dimaksud itu bahkan nggak bikin orang aware. Jangankan bikin orang lihat, tunggu ini kayaknya menarik, tunggu tuh, nggak jadi, nggak, bahkan gitu aja nggak. Jadi kita nge-scroll kita nggak berhenti di foto itu sama sekali gitu ya, dilewatin begitu ya. Dan prinsipnya sama kayak apapun, ini bukan cuma foto aja ya. Jadi apapun, ngelamar kerja CV-nya nggak diwarok gitu ya, nggak dilihat gitu ya, nggak ini apa sih gitu ya. Jangankan dipilih, orang aja nggak aware bahwa emang lu kirim CV ya, kok gue nggak lihat ya. Artinya memang CV-nya tidak stand out, tidak punya stopping power, tidak punya attention grabber power gitu ya. Jadi gimana mau tertarik gitu. PDKT sama lawan jenis juga sama. Lawan jenisnya aja nggak yang mana sih orangnya, kok gue nggak tahu ya, dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu penting banget. Jadi ignorant word itu sama dengan invisible word. Jadi word yang nggak kelihatan bukan karena nggak kelihatan karena apa ya, buat sebagian besar orang nggak ada artinya, nggak ada sesuatu yang bikin gue harus berhenti ngelihat gitu. Dan ini bahaya banget gitu. Jadi bukan diabaikan. Kalau diabaikan itu orang tahu tapi terus ya udah dicuekin. Kalau ini tahu aja enggak, bahkan di bawahnya diabaikan gitu. Jadi sebegitu fatalnya. Anyway, ini nggak cuma untuk komunikasi tertulis, tapi bahkan komunikasi verbal, pidato, presentasi, orasi gitu ya, business speech, apapun itu, PR juga, headline PR, itu paling sering ya. Nggak tahu ya, gue nggak sekolah PR, tapi gue merasa banyak banget headline PR yang ya ini mah bakal dilewatin, orang nggak akan ngelihat gitu ya. Nah, kita mau bahas kenapa sih sebenarnya bisa terjadi begitu. Yang pertama adalah egois gitu. Egois itu apa? Kata-kata yang dipilih karena amat sangat product centric dan nggak menyentuh insight konsumen. Konsumen nggak merasa relate gitu ya, walaupun kita merasa bahwa enggak konsumen akan relate, tapi pada actualnya kalau konsumen nggak relate, akhirnya akan yaitu tadi akan masuk ke ignorant word. Jadi bukan diabaikan, tapi engah aja enggak gitu ya. Lebih parah lagi sebenarnya, ignorant word ini kalau masih ngomong egois ya, ini adalah kata-kata yang seringkali self claim. Kita klaim kehebatan sendiri gitu ya. Ini sering banget gitu ya. Walaupun tricky. Orang bilang ya namanya jualan, masa kita nggak self claim, masa kita nunggu kompetitor bilang kita bagus, atau nunggu konsumen bilang kita bagus, ya nggak juga gitu. Tapi hukumnya begitu, setidaknya sampai ada yang ngerasain gitu ya. Kita lihat ya hidup sehari-hari orang-orang yang self claim gitu ya. Beberapa waktu lalu nih ada kasus yang lagi hebat banget gitu ya, rame banget gitu ya. Terus ada salah satu pengacara yang dengan kepedean yang di atas rata-rata terus ngomong bahwa saya ini hebat, saya kuliah di bla 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 institusi terkenal, dosen saya itu spesifik dan segala macam. Terus habis itu apakah orang jadi hormat? Enggak, karena buat orang jadi ini self claim gitu. Kok orang berusaha nyocokin dengan
dengan gesturnya. Apakah gesturnya ini kelihatan orang hebat? Kalau orang hebat itu nggak mengklaim dirinya hebat gitu. Orang kaya nggak bilang gue tuh kaya. Orang pinter nggak bilang gue tuh pinter gitu. Tapi gesturnya, gerak-geriknya, dan orang-orang di sekelilingnya yang bikin dia, oh ini dia orang yang pinter, orang yang kaya, orang yang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi self claim itu berbahaya sekali, apalagi ya ketika kita ngomongin komersial. Nah, terus ada orang lagi nanya gitu kan, kalau nggak self claim terus emang ada brand yang nggak self claim gitu ya. Apple, Nike, Coca-Cola kan juga self claim gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah orang akan konfront kata-kata dengan apapun yang dia bisa konfront gitu kan. Apapun yang dia konfront tuh misalnya cues-nya ya. Cues apa, ngakunya ahli tapi gesture-nya nggak kelihatan gitu ya. Social proof-nya ada nggak, orang mendambakan ini nggak, pengen punya ini nggak, nganggap ini sebagai sesuatu yang oke nggak gitu ya. Contohnya apa sih biar nggak ngambang ya, ngebayang ini. Contoh-contoh kata-kata atau headline atau tagline yang menurut saya masuk ke ignorant word itu. Misalnya ada satu brand pakainya ini kopi gue gitu loh. Sah-sah aja gitu, tapi so what gitu, kalau ini kopi lu terus kenapa gitu ya, kan nggak berarti apa-apa. Atau bisa bilang ini rasanya kita, ini rasa kita gitu kan. Orang kayak kita, lu ngeklaim gue juga kesana, enggak deh kayaknya gitu ya. Atau the real energy drink gitu, ini contoh nyata, mohon maaf kepada yang buat gitu ya. Tapi kalau ini the real energy drink terus yang lain fake gitu kan, enggak juga gitu ya. Jadi bukan berarti semua yang bunyinya self claim salah. Contoh gitu ya. Dulu waktu saya lupa tahun berapa ya, itu kita pernah ada di AFF atau apa ya, Piala Asia ya untuk sepak bola. Terus habis itu kita bikin campaign ini kandang kita gitu ya. Ada insight-nya, kenapa sih ini kandang kita gitu ya. Ini rasanya lebih warm dibanding tadi. Ini kopi gue, ini rasa kita, padahal strukturnya mirip ya gitu. Kita ngomong ini kandang kita, ada insight-nya adalah masa iya di kandang kalah lah, ayolah yuk kita berjuang, kita dukung gitu ya. Nadanya mirip tapi sebenarnya ini bukan self claim, tapi ini sebenarnya ajakan, ini nge-trigger untuk ini kandang kita, yuk makanya kita support supaya kita menang di kandang kita gitu ya. Masa udah di kandang aja masih kalah sih kasarnya gitu ya. Tapi kalau ini kopi kita, terus habis itu apa gitu, ini kopi kita makanya terus beli, susah. Karena itu balik lagi tadi, kopi itu jualan komersial. Kalau kandang kita ini bukan sesuatu yang jualan gitu ya, walaupun itu di endorse juga sama brand, tapi pada akhirnya itu sesuatu yang jadi jadi isu publik yang kita semua pengen, sentimen publik, sentimen keindonesiaan. Nah, terus kedua, kita juga ngelihat bahwa otak manusia bekerjanya itu adalah selalu dengan seek pleasure, avoid pain gitu kan, cari apa yang bahaya, apa yang menguntungkan, bisa diprediksi apa enggak. Kalau bisa diprediksi, lanjut ke benar gak prediksinya. Kalau salah prediksi, diikutin juga, loh kok salah gitu ya. Nah, yang menarik adalah kalau bisa diprediksi, tapi kita tidak merasa ini bisa berbahaya atau ini bisa menguntungkan. Nah, inilah masuk ke ignorant word itu. Levelnya kayak orang berusaha ikut, ya kan selalu ada ya. Ada satu kelompok, terus ada satu orang mulai ikutan, so asik gitu, ikutan ngomong gitu, dia mau nunjukin gue juga ngerti topik ini gitu ya. Di tengah-tengah orang lagi rame dia ikutan nimbrung gitu ya. Tapi semua orang di grup itu tidak ada satupun yang ngebahas apa yang diomongin dia. Nah, ini ignorant word gitu, karena di otak orang lain ya sudah yang diomongin tuh ya benar mungkin gitu ya. Tapi itu habis itu so what gitu loh, ini benernya bukan bener yang perlu kita bahas, kayaknya ya udah aja kita malah bahas hal yang lain dan lain sebagainya gitu. Dan ini terjadi karena sebegitu terprediksi, tapi nggak ada pain atau pleasure-nya, ya sudah so what gitu kan. Nah, itu dia. Terus rumus yang ketiga ignorant word itu adalah overuse. Ketika kita mendengar sesuatu yang udah keseringan, udah nggak tertarik dibahas, bisa karena udah selesai gitu ya dibahas, udah nggak tahu mau bahas apa lagi, atau terlalu normal untuk dibahas, udahlah itu mah basi lah gitu ya. Jadinya normatif gitu ya. Saya kasih contohnya di politik nih banyak banget gitu ya. Debat calon pejabat politik itu selalu yang diomongin itu mengentaskan kemiskinan, pemerataan pembangunan, apalagi membuka lapangan pekerja baru gitu ya, menurunkan harga-harga, memberantas korupsi gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak yang pidato saya ingin menambah kemiskinan, atau saya ingin memusatkan pembangunan di kota besar aja gitu ya, atau saya ingin menutup lapangan pekerjaan gitu ya, atau menaikkan harga-harga atau menyuburkan korupsi? Nggak ada gitu loh. Jadi itu sesuatu yang udah normatif, jadi nggak usah diomongin lagi. Orang pengen tahu bukan itunya, karena nggak akan ada yang ngomongnya bertentangan dengan itu, tapi harus fokus sama caranya tuh gimana gitu loh. Penjelasannya yang plausible tuh kayak apa sih, strategi yang berbeda tuh apa yang bikin kita percaya.
Kalau ngomongnya cuma di level itu ya sudah, so what gitu kan. Nah itu juga masuk ke ignorant word. Di partai juga banyak ya. Saya kasih beberapa contoh slogan yang dipakai partai. Mohon maaf buat yang bikin gitu. Pertama, bersama kita bangkit gitu ya. Terus ada gitu yang ngomong, oh dengan partai A bersama kita runtuh. Kagak ada gitu. Atau untuk Indonesia sejahtera, ada kali ya yang bilang untuk Indonesia miskin pilihlah partai kami, kan nggak ada gitu ya. Terus ada lagi Indonesia adalah kita adalah Indonesia. Ini lebih gantung lagi, terus apa? Kalau kita main Indonesia terus habis itu apa gitu kan? Ya emang kita orang Indonesia gitu kan, Indonesia emang kita. Terus so what gitu loh, nggak men-trigger orang untuk membahas. Atau kerja untuk Indonesia, ya iya, masa kita ngomong kerja untuk Amerika, kan nggak mungkin lah. Gitu. Jadi penting banget nih orang-orang politik sering banget begitu. Tapi ini bukan hanya untuk politik, brand juga banyak yang banyak ngomongin yang udah di overuse gitu kan. Misalnya hari-hari anti kuman tuh apa? Iya tahu bahwa tiap hari tuh pasti ada kuman gitu. Habis itu kalau lo cuma sekedar ngomong hari-hari anti kuman, so what gitu. Atau brand X melindungi gitu ya, X-nya ini ya merek brand gitu ya. Atau sarapan sehat setiap hari, terus ya itu kita ngomong sarapan sampah setiap hari, kan nggak mungkin gitu ya. Memang harus ngomongnya sehat, tapi levelnya normatif aja dan nggak men-trigger gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya klise. Ini lebih ke kata-katanya terlalu abstrak atau terlalu normal gitu. Contoh nih, balik lagi, ini salah satu slogan partai baru tapi lumayan kenceng, ngomongnya restorasi Indonesia gitu ya. Buat saya ini klise karena terlalu berat untuk dicerna, bahasanya serius. Walaupun esensinya sebenarnya menarik, restorasi Indonesia tuh bagus gitu ya. Nah ada yang menarik, yang mirip sama ini dan menarik gitu ya, dan lepas dari jebakan klise. Ini punyanya OLX dulu. Beberapa tahun lalu OLX bikin tagline namanya Upgrade Indonesia. Menurut saya secara esensi Upgrade Indonesia dengan restorasi Indonesia tuh mirip banget gitu ya. Tapi Upgrade Indonesia tuh ada twistnya, ada unpredictable-nya, ada kalimat yang udah sebegitu familiar di mulut, which is upgrade ketimbang restorasi. Dalam hidup dari lahir sampai mati berani taruhan kita ngomong restorasi gitu ya, kecuali saya yang bahas ini ya. Nggak lebih dari 10 kali ngomongin restorasi gitu. Jadi kalau kata-kata yang ditaruh di sana kata-kata yang nggak akrab sama mulut kita, tuh habis saya jadi nggak enak gitu ya. Makanya harus hati-hati gitu ya. Jadi balik lagi kayak kita ngomongin bayarlah dengan uang pas kalau di tol juga kan ya. Terus habis itu aduh klise banget sih gitu ya, nggak usah dibahas lah. Nah terus selanjutnya lagi adalah otentik. Nah kata-katanya seringkali nggak otentik, yang membuat kita nggak nyaman karena nggak otentik, nggak genuine gitu ya, dan bikin kita jengah, risih gitu ya, capek pura-pura gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ada brand yang pakai tagline ekspresiin PD lu gitu ya. Balik lagi dari lahir sampai mati berapa kali kita menggunakan kata ekspresiin. Ekspresiin itu bukan kata yang enak di mulut gitu. Itu kata yang resmi yang bahkan jarang banget kita omongin gitu. Akhirnya kita merasa jadi kayak aduh kok nggak familiar, jadi sandungan gitu. Mau ngomonginnya juga kok rasanya ngeganjel gitu ya. Padahal misalnya bisa aja dibikin, ya ini bukan juga opsi yang super baik, tapi menurut saya lebih baik bisa aja dibikin jadi pede aja lagi gitu loh. Kenapa? Karena pede aja lagi tuh udah jadi slangnya anak-anak gitu, jadi life mantranya anak muda sekarang, pede aja lagi, dibanding ekspresiin pede lo gitu loh. Jadi itu tadi. Terus selanjutnya juga ada kriteria yang membuat kata-kata jadi masuk ignorant word adalah ketika itu terdengar too good to be true gitu. Contoh nih, mohon maaf, ini yang punya Tokopedia nih, dia bilang selalu ada selalu bisa gitu ya. But jujur buat saya secara esensi ini mirip sama yang pernah dibikin sama Elevenia, dan saya lebih suka yang Elevenia. Elevenia bikinnya yang kamu cari ada gitu. Kenapa? Selalu ada selalu bisa itu self claim dan udah di ujung, udah superlatif karena selalu gitu ya. Terus ngomong selalu ada selalu bisa. Berapa sering sih kita ngomong ya gue selalu ada, gue selalu ya, kayak aduh kok ngegombalnya tuh kayak enak banget gitu ya. Itu dia. Jadi walaupun bisa, tapi saya memilih untuk tidak menggunakan kalimat ini gitu ya, karena bahkan walaupun benar kita lebih menghargai ketika yang ngomong itu orang lain ketimbang kita bilang gue selalu ada, gue selalu bisa gitu ya. Ketika di tone down kayak Elevenia dengan apa yang kamu cari ada, ini lebih relatable. Ini ngomongin soal gue, bukan ngomongin soal lu gitu loh. Karena apa yang kamu cari ada, bukan selalu ada selalu bisa. Kalau selalu ada selalu bisa itu tentang brandnya. Kalau apa yang kamu cari ada, itu ngomongin tentang konsumennya
gitu ya. Nggak perlu klaim superlatif, baunya jadi kayak gombal gitu dan akhirnya capek belenek gitu ya. Karena gombal sebagus-bagusnya gitu ya, tapi lama-lama juga kan capek gitu ya, kayak aduh belenek banget sih lu ngegombal mulu gitu, sama kayak atasan yang ngejilat terus sama anak buahnya kan, kayaknya kok gini banget sih gitu ya. So kesimpulannya memang agak susah ya, karena banyak hal-hal abstrak ketika kita nyari kata-kata gitu. Tapi yang mau saya angkat di sini adalah harus hati-hati dan semoga nangkep esensinya, apa yang masuk ke ignorant word, apa yang bikin ini jadi di-ignore orang sehingga nanti nggak punya influencing power gitu ya. Nah, kita harus menghindari kata-kata yang di-ignore orang, yang nggak relatable, nggak unpredictable gitu ya, dan tipis emotional saliensinya, sehingga nggak ngerasa gue akan kena pain nih kalau mengignore, atau gue nggak dapat pleasure nih kalau ignore, so what gitu ya. Atau juga overuse yang boring, membosankan, udah selesai atau nggak perlu diomongin lagi, atau klise jadi normatif aja, nggak otentik yang bikin jengah, nggak akrab di telinga, yang ngomongin aja ngeganjel di mulut gitu ya, dan nggak plausible gitu, cuma jual kecap aja gue paling hebat dan lain sebagainya gitu.